ini bercerita tentang Takeru, cowok parubaya yang nasibnya zonk banget. Udah mah mukanya pas-pasan, kerjaannya juga nggak jelas. Pokoknya cuma gitu-gitu aja deh hidupnya. Tiap pulang kerja cuma ngebangkai aja tuh di sofa sambil nonton TV. Suatu hari pas lagi enak-enak rebahan, tahu-tahu dia kelempar ke dimensi lain dong. Di depannya ada orang yang gak dia kenal. Katanya sih dia yang atur tata surya. Anjay, alien ya lu? Bukan cu, gue dewa. Ya, intinya kerjaannya tuh ngawasin kehidupan di planet-planet biar nggak punah. Dan salah satunya yang mindahin manusia ke dunia lain gitu. Nah, Takeru ini jadi korban selanjutnya tuh. Jadi di dunia sebelumnya Takeru udah dianggap mokat. Dan kalau dia nolak dikirim ke dunia lain, ya jiwanya bakalan hilang gitu aja. Walah, ya udahlah. Tapi tenang aja, kata si dewa, Takeru bakalan dikasih kekuatan khusus kok ntar di dunia lain. Jadi lu mau kekuatan apaan? Kata si dewa sambil coret-coret catatannya. Kalau sihir mah udah pastilah ya. Mana unlimited chat? Minta waifu dong, teriak Takeru. Ya elah, muka pas-pasan gitu minta waifu. Yaudah deh, gampang, ntar diatur lah. Lagian kalau udah OP mah waifu bakalan datang sendiri gak sih? Si dewa juga ngasih skill-skill bonus tuh. Kayak skill pencarian super akurat, kemampuan ngerti semua bahasa, sama tahan dari efek debuff. Terus tiba-tiba tubuh Takeru udah mulai ngilang tuh. Ya udah, sukses ya cuy. Akhirnya Takeru bangun deh di samping pohon gede. Wah, isekai itu kayak gini toh. Takeru bingung lah harus ngapain sekarang. Yaudah, dia jalan asal aja tuh sambil nyari desa. Langsung ketemu. Tapi masalahnya, dia tuh kere banget, jir. Tiba-tiba Takeru ingat soal skill pencarian. Kayaknya bisa nih nyari item-item berharga buat dijual. Langsung deh tuh si Takeru ngambil tongkat. Pas nyoba ngaktifin sihir pencarian, gagal dong. Anjir, mantranya apa, cu? Akhirnya setelah nyoba-nyoba agak lama, ternyata mantranya tuh pakai bahasa Inggris dong. Anjay, isekainya kekinian banget, cuy. Search, teriak Takeru. Tiba-tiba ada icon ungu yang muncul di sekitar item-item yang bisa dikumpulin. Terus pas dia nyoba ngomong scan ke salah satu bunga, langsung keluar deh tuh deskripsi detailnya. Takeru dapat bunga yang rank B. Widih, main banget nih. Yaudah, dia mulai mengut-mengutin semua tanaman yang kelihatannya berguna tuh. Beberapa menit kemudian, dia udah dapat semua jenis tanaman yang ada di hutan. Sayangnya kebanyakan tuh cuma rank E. Takeru mikir lah, ini beneran worth it gak sih? Terus tiba-tiba matanya ngelirik ke batu mengkilap di deket situ. Wah, ini kelihatannya mahal, jir. Tapi pas diambil, hasil scan-nya nunjukin kalau itu tuh cuma kotoran anterior yang keras doang dong. Yuh, jijik banget gak sih? Tapi ya gara-gara di deskripsinya itu tuh barang langka, jadi ya udah deh Takeru ambil aja. Habis itu Takeru ke desa buat menjual item-item lootingannya. Pas nyampe di gerbang desa, Takeru ketemu tuh sama penjaga desa. Wih, ternyata Takeru tuh tinggi banget anjir. Ini Takeru yang tinggi atau orang-orang di dunia ini yang cebol semua sih? Pas tahu Takeru mau ngejual bahan, penjaganya nyuruh Takeru buat langsung ke toko di tengah desa. Terus pas nyampe sana, Takeru langsung ngeluarin hasil lootingannya tuh. Pas ngasih telur tai tadi, pemilik tokonya langsung melongo dong. Wah, ternyata tuh batu beneran mahal, colet. Sampai-sampai ditawar 5 koin emas loh. Iya, Takeru seneng banget sih. Tapi dia nggak yakin 5 koin emas tuh nilainya gede apa enggak di dunia ini. Nah, pemilik toko ngasih tahu tuh, buat nginep semalam di penginapan aja butuh sekitar 500 ref. Dan 5 koin emas itu setara sama 5.000 ref. Jadi batu tai ini tuh ternyata lumayan banget harganya. Wah, Takeru langsung seneng banget dong. Si pemilik toko terus nanya, Takeru bawa item lainnya lagi nggak? Wih, nantangin lu bos. Yaudah, Takeru langsung ngeluarin semua isi tasnya. Nah kan si bos sampai nggak percaya ngeliatnya. Tanaman-tanaman yang Takeru kumpulin tuh bener-bener eksotik banget cuy. Si bos toko aja sampai heran. Kok orang yang punya barang sebagus ini malah datang ke desa terpencil kayak gini sih? Ya gimana ya, nemunya cuma desa ini cuy. Nah gara-gara tahu skill mulungnya Takeru tuh gila banget, dia langsung minta tolong nih. Ya bisa dibilang dia ngasih side quest gitulah. Jadi si bos toko pengen Takeru nyari biji mitril di pegunungan timur. Dan dia janji bakalan ngebayar 360 koin emas. Kalau dirupiahin bisa sampai 1 M tuh anjir. Gila banget gak sih?
Takeru langsung setuju lah ya. Terus malamnya Takeru nyewa kamar di penginapan desa. Phew, akhirnya bisa ngerasain kasur cuy. Ya sebenarnya dia tuh pengen banget bisa mandi sih, tapi nggak ada kamar mandi bejir. Terus tiba-tiba maid penginapan datang sambil ngebawa sebaskom air hangat. Nah ini tuh buat ngebasuh badan gitu. Soalnya pas Takeru masuk ke penginapan tadi, baunya kayak bangke bro. Lumayan lah, walaupun sebenarnya Takeru sih pengen mandi. Si maid heran dong, soalnya di dunia ini tuh mandi cuma buat bangsawan atau orang kaya doang. Dan dari tampangnya Takeru tuh kayak kere banget gitu cuy. Ya elah, masa mandi aja harus nunggu kaya sih? Si Takeru udah hopeless banget tuh. Ngapa nggak pakai sihir aja? Kata si maid. Bener juga ya. Takeru langsung ngasih tip gede tuh ke si maid. Habis itu Takeru langsung teriakin mantra. Clean. Widih, badannya langsung kinclong lagi dong. Besok paginya Takeru pergi buat ngulang-ngulang item lagi. Tiba-tiba skill search-nya nunjukin simbol baru. Jadi tiap simbol tuh nunjukin jenis slot yang beda. Nah, pas Takeru ngecek, wah ternyata itu mayat yang udah busuk dong. Wah, kemungkinan sih ini mayat kesatria yang mati gara-gara pertarungan. Takeru terus nemu leontin kecil yang ada surat di dalamnya tuh. Surat itu dari adik perempuannya. Isinya dia makasih banget karena kakaknya udah kerja keras buat cari uang demi ngobatin ayah mereka. Si adik ngedoain kakaknya biar pulang dengan selamat tuh. Ya Allah, sedih banget gak sih cuy? Yaudah, Takeru terus nguburin tuh mayat dengan layak deh. Pas udah mulai malam, dia ngegambar lingkaran anti beruang lautnya si Squidward. Widih, ternyata beneran efektif jir buat barrier. Besok paginya, dia lanjut jalan makin dalam tuh ke hutan. Sampai akhirnya dia nyampe di kawasan penuh pohon gitu. Tempat itu katanya penuh monster dan auranya serem banget. Sebenarnya Takeru pengen banget sih ngehindarin jalur ini, tapi ini tuh satu-satunya rute ke pegunungan timur. Wah, Takeru langsung aktifin sihir cahaya tuh biar bisa lihat jalan. Tapi anehnya dia nggak lihat ada item yang berharga sama sekali, jir. Bahkan monsternya aja sepi. Padahal infonya tempat ini tuh harusnya ramai sama makhluk-makhluk buas loh. Ayo udah deh, langsung cus aja kita. Baru juga lari. Tiba-tiba Takeru kepleset dan jatuh dari tebing dong. Takerunya langsung panik dan teriak-teriak nyari mantra yang bisa nyelamatin dia. Untungnya pas dia bilang kata fly, sihir terbangnya langsung aktif tuh. Phew, masih dikasih umur tuh si Takeru. Tapi sekarang dia jadi kejebak di dasar gua tuh. Untungnya dinding-dinding itu penuh sama biji logam. Jadi ya udah, sekalian aja dia nambang. Takeru nemu banyak banget logam berharga kayak perak gitu. Tapi mitrilnya belum ketemu cuy. Akhirnya dia mutusin buat masuk lebih dalam lagi deh ke dalam gua. Gak lama jalan, skill search-nya ngasih sinyal kalau ada biji tersembunyi di dalam bebatuan. Tapi pas Takeru mau deketin lokasi itu, tiba-tiba ada gempa dong. Takeru buru-buru pakai sihir ledakan deh buat ngancurin batu di depannya. Dan ternyata bener cuy, di dalamnya ada mitril dong. Ya nggak banyak sih, tapi lumayan lah ya. Tiba-tiba ada gempa lagi. Takeru mulai panik tuh. Dan akhirnya dia mutusin buat masuk lebih dalam. Dan akhirnya Takeru nyampe di danau bawah tanah gitu. Pemandangannya cantik parah cuy. Mana air yang kinclong banget jir kayak kristal. Pas di-scan, ternyata itu air sihir naga kuno dong. Mana rank S lagi. Anjay, ini sih item paling mahal yang pernah dia temuin cuy. Tapi kok nggak ada naga kunonya ya? Agak ngeri-ngeri sedap sih nih. Soalnya Takeru nggak pengen urusan sama makhluk sengeri itu. Dan bener aja, baru juga dia celupin tangan ke air. Dari permukaan langsung muncul kepala naga gede banget dong boy. Siapa lu berani ganggu tidurku? Teriak si naga. Aura tekanannya gila banget weh. Tapi anehnya si Takeru tuh nggak ngerasain apa-apa. Dia nyantai, Takeru langsung minta maaf. Gara-garanya dia tuh udah masuk wilayah naga tanpa izin. Naganya kaget lah. Baru ini jir ada manusia yang bisa tetap tenang di depannya. Naganya mulai tertarik tuh sama Takeru. Lagian jumlah mana di tubuh Takeru tuh tinggi banget. Bahkan mungkin lebih banyak dari si naga. Tuh naga langsung kenalin diri sebagai Voldy. Dan dia punya permintaan tuh ke Takeru. Gara-gara tahu kalau Takeru punya mana sebanyak itu, Voldy minta tolong ke Takeru buat ngebantu netesin telurnya. Soalnya dia sendiri nggak punya cukup mana buat ngelakuin itu. Terus sebagai imbalan, Voldy janji bakalan ngasih mitril yang banyak. Widih, lumayan nih. Yaudahlah, gas.
Langsung deh si Takeru mulai ngetransfer mana ke telur naga. Tapi telurnya malah nyebut semua mana dari tubuh Takeru dong. Sampai akhirnya Takeru pingsan deh tuh. Pas dia sadar lagi, udah ada bayi naga kecil di depannya tuh. Widih, berarti proses penetasannya udah berhasil nih. Si Voldy senang banget dong, anaknya akhirnya lahir juga. Abis itu dia malah minta Takeru buat bawa anaknya pergi anjir. Takeru jadi bingung lah. Kirain Voldy pengen masuk anaknya sendiri. Tapi Voldy bilang kalau Takeru tuh jauh lebih kuat dari dia. Dan si anak bakalan lebih aman dan berkembang pesat kalau bareng Takeru. Ya udahlah, suka-suka lu aja bos. Habis itu, Voldy bilang ada susu yang harus dia beli di dasar danau. Dan Voldy langsung ninggalin Takeru sama bayinya gitu aja. Dasar ortu gak bertanggung jawab. Takeru sama Bi akhirnya berhasil keluar tuh dari gua. Tapi di luar ternyata udah hampir gelap, jir. Jadi Takeru mutusin buat ngecamp dulu tuh semalam. Mereka terus siap-siap buat bikin tenda deh. Takeru ambil air sihir gua dari item boxnya. Alah, ternyata tuh box sudah disambungin permanen sama si Voldias. Jadi persediaan air buat Bi gak bakalan habis deh. Pas Takeru mau mimi-mimiin Bi malah nyuruh Takeru buat minum juga dong. Takeru agak mikir-mikir sih. Ini air kan dipakai buat berendam sama naga selama ratusan tahun ya. Pasti dia pup sama pipis di situ juga kan. Ngebayangin aja udah enak jir. Tapi ya gara-gara gak enak mau nolak Bi, Takeru akhirnya minum juga deh. Wailah, ternyata seger juga nih jus pup naga. Habis itu, Takeru naruh beberapa batu sihir buat bikin sihir barian. Nah, batu sihir di dunia ini tuh sebenarnya item yang langka banget. Tapi Takeru bisa anjir bikin sendiri pakai sihirnya. Anjay, bisa jadi bandar batu sihir lu bang. Takeru terus masak stik panggang sama semur daging. Makanan favoritnya dari dulu. Si Bi jadi mukeng banget dong. Tuh ya, sampai ngiler-ngiler bejil. Tapi Takeru bingung. Bayi kalau mamam stik bakalan mencret gak ya? Ya udahlah sikat aja. Ternyata si Bi seneng banget dong. Ngeliat dia keserangan itu, Takeru jadi kepikiran. Apa Bi gak sedih ya ninggalin Voldias? Ya elah, santai aja bang, gue bukan anak mama kali. Enakan juga berpetualang sama Takeru ya kan? Hihihi. Dia langsung melukin Takeru tuh sambil manja-manja. Habis itu Takeru iseng ngecekin statusnya Bi. Anjay, baru lahir udah rengge aja lu Tong. Mana dia juga punya banyak skill keren lagi. Wah, kalau udah gede pasti oke banget nih. Takeru jadi ngeri sendiri tuh. Dia langsung wanti-wanti si Bi deh. Kalau udah gede lu gak boleh nakal ya Bi. Ternyata Binya udah molor dong. Besok paginya Takeru udah sampai tuh di hutan serem kemarin. Tapi kalau siang kok gak nyeremin ya? Ya udahlah, saatnya nyari item-item nih buat persediaan. Jadi dia langsung aktifin skill pencariannya tuh buat ngedeteksi item-item di sekitar. Tapi pas baru mau mulai petik-petik, tiba-tiba Bi terbang sambil panik dong. Pas dicek sama Takeru, ternyata mereka udah dikepung banyak monster tuh. Ya walaupun Takeru gak doyan gelut, tapi masih bisa lah buat ngelawan monster-monster ini. Tiba-tiba ada Rock Griffin yang muncul dari belakang dong. Ya elah, kalau dibandingin sama Voldias mah, monster kayak gini cuma recehan doang. Malahan Takeru jadi lapar tuh ngebayangin daging burung ini. Ya udah, Takeru terus ngesamun 3 jarum es tuh. Dia langsung hajar Griffin itu sampai tumbang. Abis itu, dia siap-siap ngadepin kawanan serigala yang udah makin dekat. Takeru pakai sihir buff kecepatannya. Dia langsung hajar tuh kawanan serigala satu-satu. Wih, lumayan nih buat stok daging seminggu. Tapi pas dia lihat ke depan, wah ternyata masih banyak jir monster-monster lain yang berkeliaran. Kalau dilawan semuanya bisa-bisa gak pulang-pulang ini mah. Takeru langsung mikir cara menghindarin mereka. Tiba-tiba Bi narik badannya Takeru dong. Wah, ternyata Takeru mau diajak terbang anjir. Lah emang kuat apa? Bi kan masih imut banget. Yaudah, Takeru langsung bantuin deh. Dia nggak sihir pengurang berat badan ke dirinya sendiri. Dan begitu sihirnya aktif, wah mereka langsung nyibit tuh ke langit. Mau dong bang disihir biar kurus. Hehehe. Pas lagi terbang, Bi nggak sengaja ngelepasin Takeru dong. Ya, bye-bye Takeru, OTW jadi meteor lu. Untungnya Takeru masih selamat ya. Retak-retak dikit mah gak ngaruh lah.
Dan ternyata mereka udah di tempat yang aman dong. Pas tahu kalau ada desa di dekat mereka, Takeru langsung mutusin buat jalan kaki aja. Takut jir terbang sama mobil lagi. Di tengah jalan, dikepo sama tongkat kayu yang dibawa Takeru. Pas ditunjukin, emang langsung disembur dong sama Bi. Dan tiba-tiba tongkatnya berubah wujud anjir. Tapi ya nggak beda-beda banget sih. Masih kayak kayu pohon gini kok. Abis itu Takeru ngedengar suara geraman dari balik hutan. Alah, si Bi malah langsung terbang nyelonong masuk ke hutan sendirian dong. Ya udah, Takeru langsung ngajar deh. Dan akhirnya mereka nemuin seorang cewek elf yang lagi lemes di tengah hutan. Takeru langsung nyamperin tuh. Wah, jangan-jangan nih cewek abis diserang monster ya. Tapi ternyata tuh cewek cuma lapar, anjir. Tolong bang, udah 3 hari nggak makan nih. Minta maaf dong, MBG juga boleh. Nggak mungkin dong Takeru ngasih makanan basi. Dia kasih aja tuh bekal makan siangnya. Wih, si elf seneng banget dan langsung habisin tuh bekal. Abis kenyang, Takeru mulai deh nanya-nanya. Kok bisa sih ada elfnya 3 hari di hutan? Mana nggak bawa bekal lagi? Lu tolol apa gimana? Si elf ngaku kalau dia tuh buru-buru dan akhirnya nyasar. Tapi pas si elf sibuk ngomong, ternyata mulutnya bau jigong, jir. Neng lu cantik-cantik tapi bau mayat cuy. Mandi dulu Gi, kata Takeru protes. Ya elah wajar dong bang abis kesesat 3 hari di hutan gini. Ya udah, akhirnya si elf cewek bilang makasih ke Takeru dan ngibrit dari sana deh. Palingan nih cewek bakalan nyasar lagi. Batin Takeru sambil ngelus dada. Tapi ya udahlah, yuk guys lanjut jalan. Akhirnya mereka keluar dari hutan dan nyampe di jalan utama. Si Bi ngeliat ada kereta kuda datang. Jadi mereka nyetop buat minta tumpangan tuh. Pas Om Kusir yang ngeliat tongkat Takeru, dia mikir kalau Takeru tuh penyihir. Enggak om, aku cuma pemulung profesional aja kok. Ya padahal kalau mau jadi penyihir sih Takeru bisa banget ya. Pas ditanya lagi ngapain, Takeru ngejawab kalau dia tuh lagi dalam perjalanan ke desa terdekat. Sopirnya sempet kaget tuh pas dengar Takeru mau jalan kaki ke desa. Soalnya jaraknya tuh masih lumayan jauh, jir. Akhirnya si Om nawarin tebengan sampai desa. Wah, Takeru seneng banget dong. Ya emang niatnya mau nebeng, jir dari tadi. Tapi ini kereta cukup nggak ya? Badan Takeru kan tinggi banget. Tapi pas Takeru nyobain masuk, oh ternyata aman kok. Abis itu Takeru diajak main tuh sama bocil-bocil. Takeru jadi nyadar. Kayaknya sejak dia nyemplung ke dunia ini, anak-anak jadi suka sama dia deh. Ya lumayan sih. Kalau anak-anaknya suka, biasanya otonya jadi ramah kan. Jadi bakalan gampang nih buat dimanfaatin sama Takeru. Abis itu Takeru bilang makasih tuh ke mereka. Tapi mereka bilang bahwa itu hal biasa kok. Semua orang di desa emang saling bantu kalau ada yang kesusahan. Takeru senang tuh dengernya. Tapi dia juga mikir, kok mereka percaya banget sih sama orang asing? Padahal bisa aja kan kalau dia tuh bandit. Tapi si Om terus nunjukin lonceng kecil gitu. Katanya kalau dia orang jahat, tuh lonceng pastinya udah bunyi dari tadi. Jadi mereka yakin kalau Takeru tuh orang baik. Takeru langsung kagum tuh. Ternyata ada juga ya alat yang bisa ngedeteksi orang jahat kayak gitu. Wah, jadi pengen deh bikin kayak gituan. Lumayan kan bisa dijual. Ya elah, cuan mulu lu bang yang dipikirin. Pas lagi ngobrol, Yunan tiba-tiba ngedengar suara aneh dari balik jaketnya Takeru. Jadi dia nanya deh, itu apaan bang? Takeru akhirnya ngaku kalau dia tuh ngebawa monster langka. Dia sempat mikir kalau mereka bakalan panik. Tapi ternyata mereka santai banget dong. Katanya petualang tuh kadang emang suka bawa monster sebagai peliharaan. Ya udah, Takeru jadi ngerasa nggak perlu nutupin Bi lagi deh. Terus Takeru nyuruh Bi buat keluar dari jaketnya tuh. Tapi dia pesen dulu ke Bi biar nggak gigit siapa-siapa. Begitu Bi muncul, wah anak-anak langsung pada gemes banget dong. Mereka pada heran juga tuh. Kok Takeru bisa ngejinakin bayi naga sih anjir? Apa Takeru ini kesatria naga? Enggak kok, dia cuma nemu telur naga aja waktu misi. Terus nggak sengaja netasin. Widih, tetep aja gigi bang. Malamnya Takeru bikin barrier buat jaga-jaga tuh waktu mereka istirahat. Dia bilang selama barrier aktif, nggak ada monster yang bakalan berani ngedeket. Kalaupun ada yang maksa nyamperin, dia bakalan ngasih tahu kok. Keluarga itu jadi ngerasa lebih aman deh buat tidur.
Abis itu mereka mikir soal makan malam. Eliza udah siap tuh buat masak. Tapi Takeru nawarin diri biar dia aja yang bikin Maeman. Abis itu Takeru ngeluarin semua panci-panci dari tasnya deh. Widih, mereka langsung kaget lagi dong. Tas sekecil itu kok isinya banyak banget sih anjir. Iya, ini tuh item box. Bagian dalamnya tuh emang luas banget dan enak buat nyimpen bahan-bahan. Oh gitu ya bang. Pas makanan udah jadi, mereka langsung makan rame-rame deh tuh. Wah, lagi-lagi semuanya takjub tuh sama masakannya Takeru. Apalagi si Paul. Soalnya dia udah muak tuh makan daging kering terus-terusan. Bang, mending lu ikutan Master Chef deh. Habis itu mereka ngabisin malam dan party-party. Buat Takeru, ini tuh pengalaman yang baru banget. Soalnya dulu waktu masih di bumi, hidupnya ansos banget cuy. Dan ngapa-ngapain selalu sendirian. Ternyata hidup bareng orang lain tuh seru juga ya. Ya iyalah bang, gimana sih lu? Besok paginya, mereka sampai juga tuh di desa kemarin. Abis ngasih salam perpisahan, rombongannya Poro langsung lanjutin perjalanan lagi. Ya udah, Takeru langsung OTW ke toko tuh buat nganterin material ke si om pemilik toko. Nah, Takeru iseng tuh pengen ngetes kejujurannya si om toko. Dia nyelipin satu biji magic mithril dari sarang naga kemarin ke tumpukan mithril biasa. Takeru pengen lihat nih, apa om toko bisa ngenalin tuh batu apa enggak. Atau malah mau ngebego-begoin Takeru. Om tokonya lumayan lama tuh meriksa-meriksanya. Dan akhirnya dia bilang kalau ada satu batu yang kelihatannya tuh bukan mithril biasa. Om toko nebak kalau itu pasti magic mithril. Katanya satu biji ginian aja udah cukup cuy buat ngegantiin sebagian besar batu sihir di seluruh kerajaan. Anjay, mahal banget tuh pasti. Wah, Takeru pura-pura kaget tuh. Padahal mah dia udah tahu dari awal, anjir. Ternyata om tokonya amanah cuy. Om toko terus bilang kalau Takeru tuh skillnya gacor, tapi sayangnya rada on. Makanya dia nyaranin Takeru buat coba pindah ke kota Belsim aja. Tuh kota jauh lebih gede daripada desa ini. Ya walaupun om toko berat sih buat ngelepas orang berbakat kayak Takeru, tapi dia yakin kalau Takeru tuh bakalan lebih berkembang di sana. Wah, Takeru jadi penasaran dong. Pas balik ke penginapan, dia langsung baca-baca soal tuh kota. Dari buku dia jadi tahu kalau tuh kota punya guru petualang yang ngurusin request dari seluruh negeri. Terus kategori petualangnya juga banyak banget cuy. Wah, kebetulan nih. Takeru juga pengen jadi petualang dan keliling dunia. Ya, mumpung lagi di dunia lain juga kan. Ya udahlah sis, besok dia bakalan cus ke kota Belsim. Tapi sebelum itu masih ada beberapa urusan yang harus dia beresin di desa Tormi. Pertama-tama, dia nyari tempat buat ngelam monster-monster yang dia tangkap. Sambil nunggu itu kelar, dia ngabisin waktu sambil pesta-pesta dulu tuh sama warga desa. Besok paginya, pas balik ke tukang daging, monsternya udah kelar diolah tuh. Wah, Takeru jadi punya banyak stok makanan dan bumbu nih buat perjalanannya. Ibu tukang dagingnya terus ngomong kalau dia tuh bakalan kangen sama Takeru. Dan katanya banyak warga yang bilang kalau mereka tuh sebenarnya pengen Takeru tinggal lebih lama. Tapi Takeru ngejawab kalau ini tuh udah waktunya dia pergi. Soalnya masih banyak tempat seru di luar sana yang pengen dia datengin. Ibu dagingnya ngerti sih, jadi dia nggak maksa Takeru tuh buat tinggal di sini. Tapi sebelum Takeru pergi, dia ngasih bekal makan ke Takeru yang banyak banget tuh. Ya elah bu, untung Takeru punya item box. Habis itu, pas Takeru balik ke kamar, dia bingung tuh. Ini magic mithril-nya mau buat apaan ya? Soalnya om toko bilang kalau dia tuh nggak punya duit buat ngebeli batu itu. Ya udah, gara-gara om toko bilang kalau tuh batu punya energi sihir yang gede banget, Takeru jadi kepikiran mau ngebikin sesuatu yang berguna buat warga desa. Tiba-tiba dia dapet ide dong. Dia ambil tuh batu sihir dan nyoba nyatuin sama lentera. Widih, berhasil dong. Takeru bikin lampu sihir gitu. Fungsinya buat apaan ya? Terus besok paginya, pas Takeru mau berangkat, warga desa pada keluar tuh buat nganterin dia. Nah, buat balas budi, Takeru ngasih lampu sihir yang semalam tuh. Katanya lampu ini tuh bisa ngebikin penghalang di sekitar desa dan ngusir monster-monster jahat. Anjay, keren juga cuy. Takeru ngomong, dia tuh pengen pastiin desa ini masih aman dan utuh kalau suatu saat nanti dia balik lagi. Wah, warga desa langsung pada terharu deh tuh. Baik banget sih kamu Takeru. Tiba-tiba Om Toko penasaran dong sama tuh lampu. Pas dia ngintip dalamnya, bijir magic mithril dong. Om Toko langsung mau protes tuh.
Ya kali item semahal ini dikasihin gratis. Tapi Takerunya udah keburu ngibrit dong. Bye-bye warga desa, baik-baik ya kalian. Di perjalanan, Takeru nikmatin pemandangan alam yang damai banget tuh. Tiba-tiba aja muncul kepiting raksasa di tengah jalan. Pas Takeru cek statusnya, loh ternyata bisa dimakan anjir. Wih, Maya nih. Hari ini kita makan siang pakai seafood, Bi. Takeru langsung nyuruh Bi buat nyerang tuh kepiting. Dia langsung ngeluarin teriakan supersoniknya tuh. Nah kan langsung pingsan. Tapi ternyata masih ada 2 ekor yang muncul lagi dong. Takeru terus mikir. Kepiting kan jalannya miring doang ya. Jadi kalau berdiri di depan mereka kayak gini pasti aman lah ya. Alah, tapi kepitingnya ini bisa lari maju dong cuy. Bijir, ini emang nge-cheat kepitingnya. Takeru jadi kekepung deh. Pas tuh kepiting nyerang, dia langsung nyelamatin dan nerbangin Takeru lagi. Ya, kepiting-kepitingnya jadi tabrakan deh. Nah kan pada teler. Kepiting yang pertama udah bangun lagi dong. Yaudah, Takeru langsung manggil tongkatnya tuh dan langsung ngegebrak tuh monster. Mampus, lemberan kan lu. Nah, kelar dulu, saatnya kita masak-masak. Abis motong-motong tuh kepiting pakai tangannya, Takeru langsung merebus mereka tuh. Lah ini tiba-tiba Takeru punya pancing gede dari mana ya? Dan beberapa jam kemudian, jeng-jeng, kepiting saus tiramnya udah ready nih cuy. Wah, kayaknya enak banget ya. Takeru langsung mutusin kalau dia bakalan nyobain semua monster dan makanan enak di dunia ini tuh. Tapi ya nggak semua monster juga sih, Bang. Beberapa hari kemudian, Takeru dan Bi akhirnya nyampe juga tuh di kota Belsim. Wih, Takeru terpukau banget tuh ngeliatin kota yang super megah. Sebelum masuk kota, pendatang harus diperiksa dulu tuh. Yaudah, Takeru langsung nyembunyiin item box sama si Bi deh. Sambil dicek, Takeru ditanya-tanyain tuh. Ngapain dia ke kota Belsim? Ya Takeru bilang kalau dia tuh pengen daftar ke guild petualang. Om penjaganya nggak kaget sih. Soalnya guild di Belsim tuh emang yang paling gede sebenua. Abis itu si Om bilang kalau dia mau ngecek Takeru pakai alat sihir gitu. Alat ini tuh bisa ngecek status orang, dia jahat apa enggak. Ya udahlah Om, sok aja. Mendingan dicek pakai alat sih daripada harus digeledah sampai dalam-dalamnya. Kelar dicek, ternyata hasilnya Takeru aman banget. Takeru penasaran lah hasil tuh alat tuh kayak gimana. Jadi dia pakai skillnya buat ngintipin tuh alat. Oh alah, ternyata isinya tuh cuma nyebutin kalau Takeru bisa pakai sihir. Phew, untung aja skill-skill khusus yang dikasih dewa kemarin gak kelihatan ya. Terus penjaga itu nanya, ini di status Takeru kok ada tulisan berkat naga apaan ya? Takeru ngejawab, oh mungkin itu gara-gara peliharaannya. Takeru langsung manggil si Bi buat keluar deh. Wah, para penjaganya langsung melting dong lihat dia ngawai banget. Nah, karena gak ada aturan yang melarang pelihara naga di kota, jadinya Takeru boleh ngebawa si Bi masuk deh. Tapi si Bi harus dikasih tanda pemilik gitu. Buat jaga-jaga kalau nanti ada insiden di dalam kota. Wah, Takeru langsung ingat tuh kalau kemarin dia dikasih gelang keberuntungan gitu sama anak-anaknya Porun. Yaudah deh, Takeru pasang aja tuh di ekornya Bi. Binya langsung kesenangan dong. Karena pemeriksaan udah kelar, mereka terus ngasih tahu Takeru jalan ke guild petualang. Pas Takeru OTW, dia benar-benar terkesima tuh sama pemandangan dalam kota yang gede dan ramai banget. Dia terus menuju ke arah bangunan besar di ujung jalan. Wah, ini pasti guild petualang tuh. Takeru langsung masuk ke dalam dan melihat sekeliling. Cewek bernama Ariana nyamperin dia dan nyambut Takeru ke guild petualang. Katanya mereka selalu senang tuh kalau ada anggota baru yang mau gabung. Habis itu, Ariana minta Takeru buat ngisi nama dan pekerjaan saat ini. Pas udah kelar ngisi, Ariana nanya dong apa Takeru punya pengalaman bertarung. Wah ya jelas cuy. Takeru cerita tuh kalau dia udah ngalahin Griffin, serigala sama kepiting raksasa. Kedengarannya keren banget sih. Tapi Ariana rada ragu dan mikir kalau Takeru tuh cuma ngibul doang. Jadi ya dia nanya apa Takeru punya buktinya. Punya sih, tapi gede banget loh. Gak apa-apa kah? Tanya Takeru. Pas Ariana bilang gak masalah, Takeru langsung ngeluarin kepiting raksasa dari item boxnya tuh. Makan mejinya langsung hancur. Bukan salah Takeru loh ya. Gara-gara itu, orang-orang di guild langsung pada ngumpul tuh. Termasuk guild masternya. Ada apa nih rame-rame? Tanya guild master.
Takeru bilang kalau dia tuh cuma pengen nunjukin kepiting ke Ariana kok. Pas Guildmaster melihat item boxnya Takeru, dia nanya tuh Takeru dapat dari mana. Ya Takeru jujur aja kalau itu tuh hadiah dari teman. Gara-gara Takeru sus banget, Guildmaster langsung pakai skillnya buat ngecek kejujurannya Takeru tuh. Dan hasilnya ya jelas jujur lah. Ternyata Guildmaster punya skill kayak Takeru juga. Tapi bukan lihat status, dia tuh bisa lihat aura seseorang. Dan nentuin apa orang itu tuh punya niat baik atau enggak. Nah, karena Takeru kelihatan aman, Guildmaster langsung nyuruh Ariana buat ngebayar tuh kepiting. Tapi Takeru bilang kalau dia tuh bukan mau jual kepiting kok, tapi pengen gabung ke guild. Lagian kepitingnya mau buat makan siang nanti anjir. Semua orang di guild pada kaget dong. Lu makan monster cuy. Wah, kepiting kan enak ya. Ya udah, gara-gara kerumunan makin rame, Ariana mutusin buat lanjut proses registrasi di ruangan sebelah aja. Ariana terus bilang kalau kepiting tadi udah cukup kok buat bukti kalau Takeru tuh emang petarung hebat. Jadi dia langsung menerima Takeru deh, dan ngasih gelang gold ke Takeru. Sebenarnya Ariana tahu kalau Takeru tuh layak buat dapet rank tinggi. Tapi ya udah jadi aturan guild kalau semua anggota baru tuh harus mulai dari peringkat F. Ya nggak apa-apa lah ya. Lagian dengan kemampuan Takeru yang gila gitu naik rank mah easy banget cuy. Beberapa waktu kemudian, Takeru pergi ke rumah keluarga petualang yang kemarin meninggal di hutan. Takeru pengen ngabarin soal kematiannya dan ngebalikin barang-barang pribadinya gitu. Ya tentu aja keluarganya langsung sedih banget dong dengan beritanya. Ternyata selama ini mereka tuh udah nyuruh tuh anak buat gak nekat jadi petualang. Tapi dia tetap maksa gara-gara pengen cari duit buat beli obat bapaknya yang sakit-sakitan. Nah, Takeru ngeliat tuh si bapak yang emang lemah banget gara-gara sakit. Takeru langsung mutusin buat ngebantuin mereka deh. Habis dari sana, Takeru mampir ke guild buat nyerahin item-item yang udah dia kumpulin dari misi. Si petugasnya sampai takjub tuh ngeliat ukuran-ukuran item yang gede-gede banget. Nggak lama, Ariana datang nyariin Takeru. Katanya sekarang Takeru tuh udah populer banget cuy. Ya gara-garanya tiap ada misi mulung item, Takeru tuh pasti berhasil dan itemnya bagus-bagus banget jir. Bahkan Ariana ngebawain segebok misi baru tuh buat Takeru. Takeru senang sih, tapi dia sadar kalau dia tuh gak bakalan sanggup ngerjain semuanya sekaligus. Jadi ya dia ambil beberapa doang aja deh. Abis itu Takeru langsung cus ke pemandian umum tuh. Niatnya mau nyantai bentar. Pas lagi nyebur, si Clay datang dan duduk di sebelahnya dong. Takeru agak kaget sih. Soalnya biasanya kan Clay nggak pernah datang di jam-jam segini. Tapi kata Clay, kayaknya di luar tuh mau hujan. Makanya dia buru-buru mandi duluan. Nah, sambil nyantai, Clay nanyain soal rumor kalau Takeru tuh pernah nyembuhin orang sakit di kota sebelah. Mana nggak minta bayaran lagi. Oh, ini sih soal keluarga petualang yang meninggal kemarin tuh. Takeru langsung ngeiyain deh. Clay jadi heran dong. Soalnya biasanya healer-healer tuh masang harga mahal banget, jir. Lah ini kok Takeru malah gratisan sih? Wah, Takeru jadi kepikiran. Jangan-jangan healer lain jadi kesel nih gara-gara dia ngasih gratisan. Terus sebelum pergi, Clay ngingetin. Kalau Takeru bersikap kayak gitu terus, cepat atau lambat dia bakalan narik perhatian orang-orang. Terus sore harinya, Takeru balik ke guild tuh sambil bawa herbal requestan misi. Si petugas seneng banget sih. Tapi dia juga nyuruh Takeru buat buruan naik rank. Soalnya kemampuan Takeru tuh udah jauh di atas rank F anjir. Tapi Takerunya malah ogah naik rank. Soalnya dia tuh udah nyaman banget hidup kayak sekarang. Kalau ranknya naik, ntar misinya jadi tambah susah kan. Takeru gak mau tuh repot-repot kayak gitu. Terus tiba-tiba guild jadi rame banget dong. Katanya ada pasukan goblin yang muncul di dekat kota. Ketua guild langsung nyuruh semua petualang rank D ke atas buat siap-siap tuh. Dia juga nyari petualang rank A. Tapi katanya cuma Clay doang yang masih ada di kota. Ya udah, ketua guild langsung minta Clay buat dikabarin. Sementara Takeru cuma cengok aja tuh ngeliatin keributan ini. Jujur aja sih, dia tuh males banget ya buat ikut campur. Padahal sebenarnya bisa aja dia ngeratain semua goblin itu sendirian. Tapi rank dia kan cuma F, dan yang disuruh kan rank D ke atas. Aman lah ini mah. Sayangnya, ketua guild langsung nunjuk Takeru tuh buat ikutan juga. Ya elah, baru juga mau kabur. Pas semua petualang udah kumpul, ketua guild mulai ngejelasin taktik pertarungannya. Katanya goblin tuh bakal nyerbu dari daratan selatan.
dan tujuan mereka bakalan ke arah kota Belsim. Mereka nggak boleh tuh sampai nembus tembok kota. Jadi titik penyergapannya bakalan disemai deket sini. Semua orang semangat banget tuh mau ngebela kota. Ya, kecuali Takeru sih. Ih, mager banget sih anjir. Batin si Takeru. Pas lagi siap-siap buat perang, dua petualang yang tahu kalau Takeru tuh cuma yang F langsung ngejek-ngejekin dia tuh. Tiba-tiba ketua guild datang sambil muji-muji Takeru. Ketua guild ngomong kalau sebenarnya tuh nggak boleh petualang rank F buat turun ke medan perang. Soalnya nanti bisa dimarahin sama serikat. Tapi si ketua guild ini agak licik, jir. Dia nyuruh Takeru buat ngumpulin drop item yang ada di medan pertempuran. Jadi tugas Takeru tuh bukan buat melawan monster. Kalau gini mah jadi aman kan? Takeru boleh ke medan perang dan ketua guild gak bakalan dimarahin tuh sama serikat. Abis itu si ketua guild langsung ngibrit deh. Aduh, nyusahin aja sih, pikir Takeru. Mostly si tikus healer yang dari tadi gak dengerin langsung minta maaf tuh ke Takeru. Dia juga bingung kenapa ketua guild maksa rank F buat ikutan perang. Tapi mostly janji bakalan bantu Takeru kok. Baru aja sampai di pos medis. Si Musli udah ketakutan aja anjir. Mana nempel mulu lagi ke Takeru. Ya elah, ini aja musuhnya belum kelihatan loh. Gimana kalau perang beneran, coek? Mana yang tadi ngomong mau bantuin Takeru? Ya udah, Takeru langsung coba nenangin si Musli tuh. Takeru bilang kalau mereka tuh ada di bagian belakang kok. Jadi kemungkinan ketemu monster tuh kecil banget. Takeru juga bilang kalau rasa takut waktu perang tuh wajar banget. Bahkan petualang paling hebat aja pernah takut kok. Yang penting tuh ngelakuin sesuatu semaksimal mungkin. Pada hari itu si Musli langsung semangat lagi deh dan buru-buru masuk ke tenda medis tuh. Habis itu Clay nongol. Dia langsung nyindir Takeru yang barusan ngasih pidato semangat tuh. Padahal tadinya ngotot gak mau ikutan perang. Takeru jadi ngakak sendiri deh tuh. Takeru terus kepo, kenapa Clay malah nongkrong di pos belakang sih? Dia kan rank A, kok gak ikutan barisan depan? Si Clay langsung cerita deh, kalau luka lamanya tuh lagi kambuh. Jadi badan gak bisa gerak selincah biasanya. Takeru langsung inget tuh soal bekas luka di punggung Clay yang dia lihat pas di pemandian kemarin. Clay ngira kalau bakalan diecein sama Takeru gara-gara punya luka di punggung. Pasti lo mikir kalau itu luka yang gue dapet waktu kabur dari pertarungan kan? Tanya si Clay. Tapi Takeru gak mikir ke situ kok. Malahan Takeru mikir kalau luka itu gara-gara Clay ngelindungin seseorang. Clay juga langsung speechless tuh sama Takeru yang instingnya keren banget. Soalnya ya emang tuh luka didapat Clay waktu nyelamatin orang. Pas lagi ngobrol gitu, tiba-tiba mereka ngedengar suara gemuruh dari arah depan. Clay langsung sadar tuh kalau formasi pertahanan di garis depan udah jebol dan musuh mulai datang ngedekat. Ya udah tuh, si Clay langsung ambil tombaknya dan bilang ke Takeru kalau dia tuh mau maju buat jegat pasukan goblin. Walaupun badannya sakit buat digerakin, tapi dia bakalan tetap melindungi Takeru dan orang-orang di sini. Abis itu si Clay langsung ngibrit dan hilang dari pandangannya Takeru deh. Pas Takeru lihat ke arah tenda, si Musli lagi sibuk nyembuhin petualang yang terluka tuh. Padahal barusan Musli masih ketakutan loh. Melihat itu Takeru jadi merasa bersalah deh. Soalnya dari tadi dia cuma mikir gimana caranya kabur dari situasi ini. Ya udahlah, oke deh. Akhirnya Takeru mutusin buat ngelakuin semua yang dia bisa. Biar semua orang tuh bisa pulang dan selamat. Si Takeru langsung nge-cast barrier tuh buat nutupin seluruh area pos belakang. Biar Musli dan para healer aman dari monster. Habis itu dia langsung cus ke garis depan buat ngadepin pasukan goblin. Sementara di garis depan, para petualang lagi mati-matian tuh nahan serbuan goblin. Tapi kalau keadaannya terus kayak gini tinggal nunggu waktu aja nih sampai kota dijebol. Tiba-tiba si Takeru muncul tuh dan langsung ngebogem satu goblin sampai mental nabrak batu. Takeru agak kaget sih. Soalnya baru kali ini nih dia ngelawan monster yang bentuknya mirip manusia. Ya udah, si Takeru langsung nyuruh Bi buat ngurus sisanya deh. Dia langsung terbang dan nyetrumin semua goblin di sana tuh sampai gosong. Habis itu Takeru nanya kondisi pertempuran. Ternyata awalnya formasi mereka tuh aman-aman aja. Tapi tiba-tiba ada satu goblin general yang datang. Makanya semuanya langsung berantakan. Untungnya Clay datang dan langsung hajar goblin general itu sampai mundur tuh. Tapi gara-gara itu mereka jadi kepisah deh dari Clay. Si Takeru langsung cabut tuh ke arah hutan buat nyariin Clay. Dan bener aja,
Di sana Clay lagi dikerubungin sama goblin dan berusaha buat bertahan. Dia sempat ngalahin beberapa goblin pakai tombaknya. Tapi gara-gara luka lamanya kambuh, Clay jadi ambil kesakitan deh. Para goblin langsung buru-buru buat nyerang Clay tuh. Tapi untungnya Takeru datang tepat waktu dan ngesetrum semuanya sampai mokat deh. Si Clay kaget lah ngeliat Takeru di sini. Clay langsung nyuruh Takeru buat kabur. Woi, jangan sok jagoan lu, udah tahu luka-luka malah sok kuat, kata Takeru. Pas lagi debat, tiba-tiba mereka ngedengar suara Goblin General yang ngedekat. Untungnya mereka berhasil menghindarin serangannya tuh. Sebenarnya opsi paling aman tuh ya kabur. Tapi Goblin General ini cepet banget, jir. Bakalan auto ketangkep lah kalau lari. Clay yang lagi kesakitan langsung pakai mode bertahan tuh dan bilang bakalan nahan si Goblin selama mungkin biar Takerunya bisa kabur dari sana. Tapi Takeru bukannya kabur, dia malah nanya tuh ke Clay, luka di punggungnya tuh berharga banget gak buat dia? Si Clay bingung lah, ngapain jir tiba-tiba nanya kayak gitu pas lagi perang? Tapi Clay tetap menjawab, kalau luka itu tuh cuma jadi pengingat kesalahannya di masa lalu dan dia benci banget liatnya. Oh, berarti gak keberatan dong kalau lukanya dihapus, kata Takeru. Belum sempat Clay ngejawab, Takeru udah ambil air sihir dari tasnya tuh, dan langsung disiramin ke badannya si Clay. Abis itu, Takeru ngarahin sihir penyembuh ke Clay, dan semua luka di punggungnya langsung hilang dong. Tapi efek sampingnya Clay malah berubah jadi naga hitam anjir. Badannya jadi gelap dan auranya beda. Wah, si Clay langsung ngerasa OP banget tuh. Gak pakai babi bu. Si Clay langsung ngetes kekuatannya saat itu juga tuh, dan ngebantai semua goblin yang ada di sana dalam hitungan detik. Ah, anjay, menyala bang. Malamnya, Clay ngedatengin kamar Takeru. Badannya udah balik normal tuh, tapi dia masih ngerasa ada energi gede banget yang ngumpet di dalam tubuhnya. Makanya dia maksa Takeru tuh buat ngejelasin apa yang sebenarnya udah dia lakuin. Takeru bilang kalau dia tuh cuma pakai air naga purba dan healing magic kok. Clay makin bingung lah, gimana bisa dia kenal sama naga purba? Oh, itu sih ortunya si B, jawab Takeru nyantai. Clay langsung bengong dong ngedenger info absurd itu. Tapi ya udahlah, Clay makasih banget tuh sama bantuannya Takeru tadi. Clay ngomong kalau nggak sembarang orang yang bisa ngelakuin hal-hal kayak gini. Jadi sebenarnya lu tuh siapa? Tanya Clay kepo. Takeru sadar tuh kalau dia nggak bisa selamanya nyimpen rahasia. Jadi ya udahlah, Takeru cerita jujur aja ke Clay kalau dia tuh sebenarnya berasal dari dunia lain. Wah, si Clay langsung speechless dong. Abis itu Takeru cerita deh semuanya dari awal sampai akhir. Soal reinkarnasi, dewa, dan kekuatannya. Sebenarnya Clay masih nggak percaya sih. Tapi kalau ngeliat semua hal aneh yang udah dilakuin sama Takeru, ya semuanya jadi masuk akal tuh. Ya udahlah, Clay janji bakalan nyimpen rahasianya Takeru. Oke deh, janji jangan dibocorin ya, Om. Besoknya Takeru ketemu tuh sama cewek penjaga toko senjata. Namanya Ribel. Takeru nanya, apa dia punya gunting buat mulung? Soalnya gunting Takeru tuh udah mulai aus. Sayangnya Ribel bilang dia nggak jual. Tapi dia kenal tuh sama pandai besi hebat yang bisa ngebikinin gunting custom. Cuma ya dia butuh beberapa material khusus. Takeru tertarik banget lah. Jadi Ribel langsung ngajakin dia ke tempat si pandai besi tuh. Pas mereka lagi lewat lorong, Takeru ngeliat kumpulan pandai besi yang lagi kerja di bengkel. Dia kagum banget tuh ngeliat cara kerja mereka yang keren. Ribel juga setuju. Makanya dia punya cita-cita pengen jadi pandai besi hebat. Ribel pengen tuh suatu hari nanti bisa bikin pedang legendaris buat pahlawan. Akhirnya mereka nyampe juga tuh ke ruangan bosnya. Ribel bilang kalau dia pengen nyuruh Takeru buat ngumpulin biji Ildra, material langka yang bisa dipakai buat bikin pedang impian. Tapi bosnya langsung nolak mentah-mentah tuh. Dia nggak mau ngirim pemulung ke dalam tambang. Soalnya tempat itu penuh monster. Bahkan ada desas-desus kalau belakangan ini tuh ada iblis yang muncul di sana. Jadi ya dia nggak tega tuh buat nyuruh orang hadapin bahaya kayak gitu. Ribel akhirnya ngaku kalau emang belakangan jumlah orang yang mau ke tambang tuh makin dikit. Dan dia emang belum sempat bilang ke Takeru sih soal resiko itu. Bosnya bilang lah, pandai besi yang rela ngorbanin nyawa orang lain demi ambisinya tuh nggak pantas buat megang palu. Wah, si Ribel langsung merasa bersalah tuh. Dia minta maaf ke Takeru dan nyuruh buat lupain aja soal masalah ini. Tapi Takeru malah makin tertarik dong.
Jadi Takeru nawarin diri buat ambil biji Ildra dari tambang. Dan syarat si pandai besi harus mau ngebikinin dia gunting custom spesial. Bosnya heran dong, emang Takeru nggak takut? Tapi Takeru yakin kalau dia tuh bisa ngehandle semuanya. Nih, kepiting raksasa saja belum makan cuy. Padahal itu tuh monster yang ngebikin petualang peringkat B kesulitan loh. Wah, si bosnya mulai percaya dong. Yaudah, akhirnya fix deh Takeru bakalan bertambang. Setelah beberapa waktu OTW, keretanya Takeru berhenti. Takeru sadar lah kalau dia lagi dekat peternakan kuda. Gara-gara penasaran, dia mampir ke sana deh. Dia ngeliat si cewek elf gembel yang di hutan kemarin dong. Si elf lagi ribut tuh sama pemilik peternakan. Soalnya dia minta kuda putih yang bisa terbang. Tapi dikasihnya malah burung hantu raksasa anjir. Si peternak bilang kalau dia nyari Pegasus putih ya berarti harus ke kerajaan dwarf. Ya udah, si elf langsung ngacir ke sana deh. Sementara itu Takeru lanjut masuk ke hutan. Dan dia nyadar kalau di sini tuh banyak banget bahan langka yang bisa dikumpulin. Dia bahkan nemu rumput bulan yang rare banget, jir. Jadi dia sempetin deh buat panen-panen dulu bentar. Tapi pas mau cabut, dia ngedengar suara yang familiar. Dan pas dicek, nah kan benar itu suara perut keroncongannya si elf gembel tadi. Mukanya udah pucat banget tuh gara-gara kelaparan. Si Takeru langsung ngasih dia makanan dan air lagi deh. Si elf terharu banget dong dan langsung makasih-makasih tuh ke Takeru. Tapi bau badannya si elf tuh busuk banget cuy. Jadi si Takeru langsung makan skill clean tuh buat ngebersihin si elf. Widih, langsung wangi dong ya. Si elf itu ngenalin diri, namanya Brolita. Sementara Takeru gak minat buat basa-basi, jadi dia langsung hibrid aja deh. Tapi Brolita buru-buru nyetop Takeru tuh, karena dia pengen balas budi. Brolita bilang kalau dia bakalan nemenin Takeru dan ngebantuin sebisanya. Ya udah, gara-gara males debat, Takeru langsung iyain aja deh. Beberapa jam ke depan, Takeru sibuk tuh ngumpulin tumbuhan obat dari hutan. Sementara Brolita berusaha buat ngebantuin. Tapi tanaman yang diambil tuh gak guna semua anjir. Pas udah sore, mereka mulai nyiapin tempat buat ngekam. Brolita nanya tuh, dia butuh ngambil kayu bakar nggak? Tapi Takeru bilang nggak usah. Soalnya dia udah bawa batu sihir buat bikin api. Tapi Brolita bilang, kalau ada bekas api unggun di jalan kayak gini, itu bisa jadi tanda buat petualang lain kalau tempat itu tuh aman buat nginap. Takeru baru nyadar tuh, ternyata omongan Brolita ada benernya juga ya. Jadi si Brolita langsung pergi ke hutan deh. Dan gak lama, dia langsung balik ke bawa gelondongan kayu gede banget tuh. Terus gelondongan kayu itu dilempar ke udara dong. Habis itu Brolita ngeluarin pedangnya. Dan nembasin tuh kayu sampai jadi kecil-kecil. Anjay, ternyata elf gembel ini jago juga cuy. Mana pas dicek, senjatanya Brolita tuh rank A dong. Baru kali ini loh Takeru ngeliat senjata yang ranknya setinggi itu. Malamnya Takeru masak sup. Dan waktu Brolita nyobain, dia langsung melotot kesenangan tuh. Soalnya dia baru pertama kali ngerasain makanan seenak itu. Sambil makan, Brolita nanya, apa Takeru juga mau ke kerajaan dwarf? Takeru ngeiyain. Soalnya dia dapet job buat ngambil biji Ildra dari tambang yang ada di sana. Sedangkan Brolita lagi nyari Pegasus putih tuh. Soalnya itu tuh keinginan terbesar adeknya. Jadi dia pengen mewujudin itu. Nah, ngomong-ngomong, karena udah makan masakan Takeru lagi, utang budi Brolita jadi makin gede deh. Dan dia makin merasa harus ngebalas kebaikannya Takeru. Akhirnya Takeru bilang, gimana kalau Brolita jadi bodyguardnya aja? Soalnya masih banyak hal tentang petualang yang belum dia ngerti tuh. Wah, Brolita langsung setuju lah. Dia senang banget tuh bisa ngebantu Takeru. Ngomong-ngomong Takeru baru nyadar nih. Kalau lagi gak mode gembel, ternyata Brolita nih cantik juga ya cuy. Tapi malamnya Takeru gak bisa bobo anjir. Gara-gara bisa Brolita ngoroknya kenceng banget anjay. Ya elah, percuma lu cantik kalau ngoroknya kayak truk mogok gini mbak. Besoknya mereka ngelanjutin perjalanan deh ke kerajaan dwarf. Setelah sampai, mereka langsung mampir ke resto buat nyobain makanan lokal. Mereka disajiin menu daging gitu. Wah, Takeru langsung suka banget tuh sama rasanya. Brolita juga bilang kalau ini tuh sesuai ekspektasi banget. Persis kayak yang diceritain temennya. Takeru penasaran lah dan nanya, siapa tuh temannya Brolita? Brolita cuma ngejawab kalau temennya itu seorang Lizardman. Takeru kaget dong, soalnya dia juga punya kenalan Lizardman.
Dan ternyata lizardnya tuh lagi duduk di belakang mereka dong dari tadi. Ya siapa lagi kalau bukan Clay? Jadi, Clay itu nyariin Takeru gara-gara Takeru pergi dari kota nggak bilang-bilang. Terus ranknya Takeru juga masih terlalu rendah tuh buat nerima job ngambil biji Ildra dari tambang. Jadi ya, pasti ntar dia butuh bantuannya Clay kan? Clay terus bilang kalau dia pengen ikut ke tambang juga. Soalnya sekalian Clay juga mau ngebenerin tombaknya yang rusak. Tiba-tiba Brolita ngajakin Clay buat jadi bodyguard Takeru juga dong. Mana Clay-nya langsung setuju lagi. Jadi fix deh, sekarang mereka bakalan barengan terus. Besok paginya, mereka bertiga jalan ke gerbang kota. Tapi ternyata antriannya panjang banget anjir. Tapi si Clay langsung nyamperin penjaganya tuh. Dan beberapa menit kemudian, mereka dikasih izin buat langsung masuk dong. Oh alah, ternyata Clay itu di sini terkenal banget cuy. Pas sudah di dalam, penjaga bilang kalau Raja pengen ketemu langsung sama Clay. Takeru kaget dong, soalnya dia nggak nyangka tuh Clay bakalan kenal deket sama rajanya para dwarf. Si penjaga langsung ngejelasin, katanya Clay itu pernah nyelamatin mereka dari Raja Petir Zenom. Sejak saat itu, dia dihormatin banget tuh di sini dan dianggap sebagai pahlawan. Tapi Clay klarifikasi tuh, kalau dia nggak ngelakuin apa-apa kok. Soalnya warga dwarf tuh emang jago bikin senjata. Tapi mereka nggak bisa ngelindungin diri sendiri pakai senjata itu. Jadi sering dipaksa kerja tuh sama iblis. Nah, suatu hari si Clay lagi lewat di kota ini. Si iblisnya langsung kabur dong gara-gara takut. Jadi deh si Clay dianggap sebagai pahlawan. Ya walaupun literally dia tuh gak ngapa-ngapain sih. Tuh, bahkan si Clay sampai dibikinin patung dong boy. Cuman kok bentukannya malah kayak tidak gini ya. Kayaknya Dwarf tuh emang cuma jago bikin senjata doang deh. Gak lama kemudian, rombongan mereka sampai tuh di kastil raja. Clay langsung protes lah gara-gara patungnya bentuknya aneh gitu. Si raja cuma ketawa doang, dan bilang kalau patungnya tuh emang dibikin kayak gitu biar keren. Ya elah, suka-suka lu deh bang. Abis itu Takeru ngasih surat pengantar buat masuk ke tambang. Raja sebenarnya sih nggak masalah ya, tapi katanya beberapa bulan terakhir tambangnya tuh dikuasai sama iblis. Jadi dia nanya, apa Takeru beneran mau masuk ke sana? Begitu Takeru ngejawab iya, si Raja langsung ngasih izin deh. Sekalian dia juga minta tolong tuh buat nyari penyebab kenapa iblis muncul di sana. Akhirnya mereka sampai tuh ke pintu masuk tambang. Di sana ada kepala resepsionis guild yang ngebukain pintunya. Takeru langsung bikin sihir cahaya buat nerangin tambang. Tapi dari yang dia lihat, kok nggak banyak biji di area luar ya? Jadi dia nanya tuh ke pemandu, boleh nggak masuk lebih dalam? Pemandunya sih boleh-bolehin aja. Tapi tiba-tiba si Bi ngerasa ada yang datang. Takeru langsung pakai skill scan tuh. Dan nemuin dua laba-laba raksasa yang mau nyerang. Clay langsung masuk mulut salah satu laba-laba pakai tombaknya. Sementara Takeru ngasih stun ke laba-laba satunya. Dan Brolita langsung motong-motong laba-laba itu deh. Widih, nice teamwork guys. Abis itu mereka makin masuk ke dalam. Aura sihir makin kerasa aja tuh. Dan Takeru mulai nemuin jejak biji Ildra di dinding tambang. Tapi ukurannya kurang gede cuy. Pas dia lagi nyari-nyari, Takeru nemuin sesuatu yang terkubur di dalam dinding itu. Jadi dia tembak aja pakai sihir ledakan. Dan si Takeru nemuin urat biji Ildrite yang gede banget dong. Wah, ini sih lebih langka daripada biji Ildra cuy. Anjay, jackpot nih bang. Pemandunya bilang lah kalau ini adalah penemuan yang luar biasa. Tapi tiba-tiba si Bi ngasih tahu Takeru kalau ada sesuatu yang mendekat tuh. Pas melihat siluet iblisnya, Takeru langsung nyuruh yang lain buat mundur. Diam lu semua, yang satu ini maksa gue, gak boleh ada yang ngeganggu ya. Tapi ini bukan gara-gara Takeru punya dendam ya. Ini tuh cuma gara-gara iblisnya berbentuk kepiting dong boy. Tuh kan, Takeru sama Bi langsung ngilang jir pengen mukbang tuh monster. Ya elah, makan mulu lu bang yang dipikirin. Sementara Clay sama Brolai cuma bisa bengong tuh ngeliatin mereka. Tiba-tiba kepitingnya udah nyerang aja dong. Untung Takeru bisa ngelak. Clay sama Brolai ngingetin kalau kepiting itu tuh monster yang A. Jadi mereka harus kerja bareng buat kalahinnya. Tapi si Takeru tetap gak mau. Enak aja makan malam gue nih. Habis itu Takeru ngeluarin tongkatnya dan ngebuff dirinya sendiri.
Terus dia langsung nyerbu tuh kepiting sendirian tuh. Dia ngebantu pakai jurus gelombang suara biar tuh monster bingung. Pas Takeru mukul lu monster, nggak ngefek dong. Ternyata kulitnya keras banget anjir. Takeru aja hampir kena seruduk tuh. Untungnya Bi buru-buru pakai sihir esnya buat ngebukuin kaki tuh monster. Takeru terus nge-scan tuh monster dan mulai nyari titik lemahnya. Pas sudah ketemu, dia langsung ngeluarin sihir tombak es gitu. Dibantu muterin pakai sihir angin biar makin tajam. Nah, pas ditembakin, tuh kepiting langsung beku deh. Anjay. Semua orang cuma bisa melongo dong. Si Clay langsung kesel tuh gara-gara gak kebagian gelut. Takeru buru-buru minta maaf deh. Soalnya Takeru tuh takut kalau dagingnya bakalan kotor kena darah sama lumpur. Makanya harus dia sendiri nih yang lawan. Iya, si Clay ngerti kok. Tapi dia juga ngingetin kalau mereka ini tuh satu tim. Jadi ya harus kerja bareng lah kalau mau menang. Clay pengen Takeru tuh lebih percaya sama dia. Takeru sama Bi langsung minta maaf tuh. Ya udah, lain kali jangan diulangin lagi ya, guys. Habis itu, mereka lanjut nambang kristal Ildry. Pas sudah kekumpul semua, Zambo sampai nangis tuh saking senangnya. Soalnya baru ini jir ada yang nemu kristal Ildry sampai sebanyak itu. Beberapa jam kemudian, mereka balik tuh ke istana. Takeru ngelapor ke raja kalau misi investigasinya udah beres. Bahkan ancaman terbesar di area itu juga udah disingkirin kok. Raja senang banget tuh ngedengarnya. Zambo juga semangat banget tuh cerita ke Raja soal Takeru yang udah ngalahin monster kepiting. Terus dia minta Takeru buat nunjukin bangkainya tuh ke Raja. Pas Takeru ngeluarin es kepitingnya, seluruh ruangan Raja sampai gempa tuh gara-gara berat tuh monster. Raja aja sampai gak percaya anjir ngeliatnya. Tapi dia bersyukur karena akhirnya tambang sekarang jadi aman. Ya udah, karena keberaniannya Takeru, Raja langsung nawarin Takeru hadiah deh. Oke deh, Takeru minta bangke tuh kepiting aja buat hadiahnya. Raja kaget banget lah. Buat apaan anjir bangke kayak gini? Belum tahu aja lu rasanya. Beberapa saat kemudian, Takeru sama teman-temannya jalan ke kota. Brolight seneng banget tuh soalnya dapat banyak duit dari Raja. Tapi Takeru malah gak peduli anjir. Dia lagi mikirin kepitingnya mau dimasak apa. Mana sambil ngiler lagi. Si Clay cuma bisa speechless doang tuh ngeliat kerendemannya Takeru. Besok paginya, Brolight juga dapat hadiah Pegasus tuh dari Raja. Soalnya Raja tahu dia lagi nyari Pegasus. Wah, Brolight seneng banget dong liatnya. Sementara Zambo nyerahin tombak Clay yang udah direparasi. Brolight terus ngomong kalau dia bakalan pulang dulu buat ngasih tuh Pegasus ke adeknya. Sebelum Chow, Brolight ngomong kalau dia utang gede tuh ke Takeru. Seumur hidup pun kayaknya gak bakalan cukup deh buat ngebales. Takeru sih nyantai aja ya. Udahlah, gak usah dipikirin bro. Yang penting gue dapet kepiting nih. Pas kereta mereka udah datang, Takeru ngucapin selamat jalan ke Brolight. Brolight bilang kalau mereka pasti bakalan ketemu lagi. Terus dia terbang deh bareng si Pegasus. Bye-bye Brolight, sehat-sehat ya kamu. Beberapa hari kemudian, Takeru sama Clay akhirnya udah nyampe tuh ke kota dan langsung ke guild. Ariana seneng banget lihat mereka. Widih, sekarang kalian satu tim ya. Tapi Takeru ngejawab kalau Clay itu cuma ikut-ikutan doang. Tapi si Kade langsung nyelak dan bilang kalau mereka emang udah bikin tim. Ariana langsung semangat lah ngedengarnya. Dia langsung lari ke kantor buat ngabarin guild master. Serius loh? Kemarin katanya cuma sementara doang, tanya si Takeru. Tapi Clay bilang kalau dia emang niat ikut sama Takeru lebih lama kok. Soalnya Clay yakin kalau Takeru tuh bukan manusia biasa dan harus ada orang waras yang ngawasin dia. Awalnya sih Takeru agak ragu ya, tapi ya udahlah. Kayaknya setim sama Clay juga nggak buruk-buruk amat kok. Abis itu mereka nentuin nama tim tuh. Clay nyarani namanya Azure Black Brigade aja. Takeru setuju-setuju aja tuh, dan akhirnya mereka resmi daftar jadi tim deh. Abis itu, Takeru mampir ke bengkel pandai besi buat ngasihin kristal Ildry kemarin. Pas Rebel sama gurunya ngecek tuh kristal, mereka langsung gemeteran anjir. Takeru panik lah. Waduh, jangan-jangan nih kristal susah diolah ya. Tapi mereka berdua tuh malah nangis dong saking senangnya. Soalnya mereka belum pernah lihat kristal semurni ini.
Gurunya bilang selama 120 tahun dia jadi pandai besi, belum pernah tuh dia ngeliat Dolberg sebanyak ini. Wah, si Takeru ikutan senang dong. Tapi Ridel bilang kalau mereka nggak sanggup ngebayar batu-batu ini. Alah, Takeru mah nyantai cuy. Tinggal bikinin gunting custom terbaik aja. Soal batu mah ambil aja cuy, Takeru nggak butuh kok. Widih, mereka langsung deal deh tuh. Setengah bulan kemudian, Takeru lagi santai makan siang di penginapan. Tiba-tiba si Puri datang membawa surat dari bangsawan. Katanya tuh bangsawan pengen ketemu Takeru secepatnya. Takeru tuh sebenarnya males banget ya urusan sama bangsawan. Sampai-sampai dia pura-pura kena serangan batu ginjal anjir. Si Clay langsung nyuruh Takeru buat berhenti ngelawak tuh. Terus si Fury bilang kalau Lord Ferdinand tuh orangnya baik kok. Yaudah, Takeru akhirnya ngebuka suratnya deh. Isinya ternyata buat dia sama Clay. Lord Ferdinand bilang kalau dia mau ngasih kehormatan buat mereka. Takeru curiga tuh. Wah, ini pasti ada maunya cuy. Tapi Clay ngomong, palingan itu bangsawan cuma pengen lihat bayi naganya Takeru aja. Takeru langsung panik lah. Dia mikir kalau Ferdinand mau nyulik Bi. Tapi Clay sama si Puri bilang kalau Ferdinand tuh gak bakalan ngelakuin itu kok. Lagian dia juga gak punya wewenang tuh buat nyentuh Bi. Gak lama setelah itu, Takeru sama Clay dijemput pakai kereta mewah buat dianterin ke rumah tuh bangsawan. Orang-orang di kota pada ngeliatin anjir. Si Takeru bingung lah. Kok orang-orang pada kepo sih? Clay bilang kalau jadi tamu bangsawan tuh impian semua petualang. Soalnya kalau udah sampai ada bangsawan yang mau jadi backing, hidup mereka udah pasti aman tuh sampai tua. Oh alah gitu toh. Begitu nyampe di depan mansion, Takeru langsung bengong jir ngeliat rumah yang megah banget. Mana ada butler maid-nya juga lagi. Takeru langsung seneng lah. Soalnya dari dulu dia pengen banget tuh disambut sama maid-maid bahaya kayak gini. Tapi tiba-tiba muncul anak cewek yang langsung meloyor ke arahnya Takeru dong. Si cewek nanya, itu bayi naga ya? Terus dia bilang kalau tuh naga sekarang harus jadi miliknya. Takeru sama Bill langsung kaget dong ya. Dia aja sampai ngumpet tuh di belakangnya Takeru. Si cewek bilang kalau naga tuh makhluk agung, jadi cuma bangsawan kayak dia aja yang boleh melihara. Wah, Takeru langsung sadar tuh kalau nih anak otaknya agak gesrek. Akhirnya Takeru scan aja deh nih anak. Ternyata namanya Tiaris. Takeru mikir keras tuh gimana cara ngadepin bocah anomali ini. Akhirnya dia mutusin buat ngomong pelan-pelan aja. Takeru nanya lah kenapa si Tiaris merasa berhak atas tuh naga. Sambil gugup, Tiaris ngejawab. Katanya butlernya tuh bilang ada petualang yang ngebawa naga, jadi dia pengen punya juga deh. Butlernya juga bilang kalau ngadepin petualang bodoh tuh harus kelihatan berwibawa dan galak. Makanya tadi Tiaris juga langsung nyolot kayak gitu tuh. Alah, dasar butler sesat, cok. Akhirnya Takeru bilang ke Tiaris kalau Bi itu udah kayak keluarganya. Jadi jangan coba-coba buat ngambil dia ya. Tiaris langsung kaget tuh ngedengar itu. Tiaris langsung nangis dan minta maaf deh ke Takeru. Dia nyesel udah ngomong kasar dan gak tahu hubungan mereka sedekat itu. Dia langsung terbang buat nenangin Tiaris tuh. Tiaris senang banget dong dan melukin si Bi deh. Takeru terus nanya kenapa si Tiaris pengen banget punya naga. Tiaris bilang kalau dia cuma pengen nunjukin ke mamanya aja kok. Gak lama ayahnya datang tuh. Takeru langsung bengong lihat Lord Ferdinand. Soalnya masih muda dan ganteng banget anjir. Ferdinand langsung mengenalin diri dan nyapa Takeru dengan sopan tuh. Katanya dia udah sering dengar namanya Takeru. Habis itu mereka langsung duduk dan minum teh bareng. Ferdinand langsung minta maaf tuh soal kelakuan anaknya. Terus si Clay langsung to the point aja, nanya alasan mereka dipanggil ke situ tuh apaan. Ferdinand bilang lah kalau ini tuh soal istrinya. Jadi istrinya Ferdinand tuh udah sakit keras dan gak bisa bangun lagi. Nah, katanya kan Takeru pernah nyembuhin orang sekarat. Makanya dia pengen minta tolong ke Takeru gitu. Si Takeru mikir-mikir dulu tuh. Soalnya dia sadar kalau sihir penyembuhnya tuh terlalu OP. Clay aja sampai berevolusi anjir. Ferdinand terus lanjut cerita lah. Katanya si Tiaris pengen ngasih anak naga buat mamahnya. Soalnya dia percaya kalau ada makhluk lucu di sebelah mamanya, kesehatannya tuh bakalan membaik. Si Clay langsung terharu dong ngedengarnya. Bang, muka lu gak cocok anjir nangis kayak gitu. Takeru jadi gak enak lah buat nolak. Yaudah, akhirnya dia mutusin buat nyelamatin istrinya Ferdinand. Ferdinand langsung ajakin mereka ke kamar sang istri.
Dan tempatnya tuh bener-bener berdebu gitu anjir. Mana istrinya juga kelihatan pucat banget lagi. Badannya dia sampai tinggal tulang tuh. Takeru minta izin lah buat ngebuka jendelanya. Tapi Ferdinand bilang kalau istrinya tuh alergi sama cahaya matahari. Ya udah, Takeru akhirnya scan aja tuh. Hasilnya ternyata udah parah banget. Tuh cewek sakitnya udah penuh komplikasi banget anjir. Takeru bilang lah kalau dia bisa ngobatin sebagian besar gejalanya. Tapi satu kondisi yang sus banget. Namanya keracunan Ivan. Takeru nggak ngerti tuh gimana caranya ngatasin. Terus Takeru nanya deh ke Ferdinand. Apa dia benar-benar percaya sama petualang asing kayak Takeru buat nyelamatin nyawa istrinya? Pas Ferdinand nanya ke sang istri, istrinya ngejawab kalau dia udah gak peduli lagi tuh kalau emang harus mati. Yang penting dia pengen meluk anaknya buat terakhir kali. Ya udah, Ferdinand akhirnya mutusin buat percaya aja sama Takeru. Oke deh, aku mulai sekarang ya, kata Takeru. Si Clay kepo tuh. Apa Takeru bakalan pakai spell penyembuhan kayak yang dipakai ke Clay dulu? Tapi kata Takeru sih enggak. Kalau dia pakai spell itu, mana sinyonya bisa langsung keisep abis. Jadi nggak mungkin bisa dipakai kalau kondisinya lemah kayak gini. Takeru terus ngecek suasana kamar yang gelap tuh. Dia pengen ngebikin kamar ini tuh terang lagi. Tapi nggak mau bikin mata sinyonya makin sakit. Jadi Takeru milih buat nyembuhin mata sinyonya dulu deh. Pas sudah kelar, penglihatan sinyonya langsung normal lagi tuh. Habis itu Takeru ngebersihin aura negatif di kamar itu pakai sihirnya. Angin gede langsung muterin ruangan deh. Pas anginnya hilang, tuh kamar langsung merasa terang dan bersih lagi dong. Wah, berguna banget jir nih sihir. Ferdinand langsung seneng banget tuh dan melukin istrinya. Tapi Takeru masih kelihatan galau. Dia terus nengok ke para pelayan yang dari tadi diem aja. Pas si Clay kepo, Takeru cuma ngajakin dia ke ruangan lain dulu. Pas mereka udah pindah ruangan, Takeru langsung ngomong tuh, kalau istrinya Ferdinand tuh diracunin pakai Ivan. Dan racunnya dimasukin dikit-dikit lewat makanan. Jadi ngerusak tubuhnya tuh bakalan pelan-pelan banget. Ferdinand kaget lah. Dia langsung sadar kalau ini tuh rencana pembunuhan. Takeru ngaku kalau dia nggak terlalu paham soal racun Ivan. Jadi dia nggak bisa langsung bikin obat penawarnya. Takeru terus nyuruh Ferdinand buat beli obat penawarnya aja. Tapi Ferdinand bilang kalau Ivar tuh racun terlarang yang udah hilang dari sejarah. Dan gak ada yang tahu tuh bahannya apa. Jadi buat nyari penawarnya tuh bakalan susah banget, jir. Takeru terus mikir lah. Berarti satu-satunya cara ya dia harus bikin racun Ivar itu dulu. Baru deh nanti dicari penawarnya. Tapi Clay bilang kalau itu tuh racun legendaris. Jadi ya nggak mungkin gampang buat dibikin gitu aja. Ferdinand tiba-tiba ingat sesuatu tuh. Dia langsung ambil satu set buku kuno warisan keluarganya. Mungkin di buku-buku ini ada info soal racun Ivar kan? Tapi isi bukunya pakai bahasa kuno cuy. Makanya dia nggak bisa baca. Si Takeru terus ngambil buku-buku itu. Nah, dia kan punya skill penerjemah ya. Jadi kayak ginian mah easy. Tapi gara-gara bukunya banyak banget, nggak mungkin kan dia bacain satu-satu sampai habis. Jadi dia pakai skill pencarian tuh. Dia nemuin ada satu buku yang nyebut soal bunga Ivar. Pas dibuka, isinya malah kayak dongeng anak kecil anjir. Jadi ceritanya tuh ada seorang gadis pencari herbal. Tiba-tiba dia nemuin danau besar yang batunya mirip kuda. Nah, terus dia nemuin bunga Ivar yang tumbuh di dekat danau itu. Kok langsung ngeh tuh kalau dia pernah lihat tempat yang kayak gitu. Pas dia tunjuk titik di map, ternyata itu tuh desa Arset. Dan tempatnya lumayan jauh dari wilayah Ferdinand. Butuh sekitar 5 harian gitu deh buat nyampe ke sana. Takeru terus langsung ngajakin buat berangkat sekarang. Biar nyonya bisa cepetan diobatin. Pas mereka keluar dari mansion, si butler diam-diam ngintip tuh dari jendela. Wah, sus banget sih lu bang. Sebelum pergi, Takeru naruh batu sihir di pekarangan rumah Tuan Ferdinand. Kayak bingung lah itu buat apaan. Takeru bilang kalau itu tuh buat sistem keamanan. Ya buat jaga-jagalah kalau ada yang mau nyakitin nyonya lagi. Ferdinand langsung merasa bersalah tuh. Soalnya dia gak kepikiran Jill soal keamanan istrinya. Abis itu Takeru pesen tuh ke Tiaris. Abis Takeru pergi, para pelayan Ferdinand bisa jadi ada yang mau nyakitin mamanya. Jadi Takeru ngewanti-wanti tuh kalau ada apa-apa dia harus ngomong ke ayahnya. Abis itu Takeru cabut deh sama Clay. Takeru makin sihir penguatan ke kudanya. Wih, langsung ngacir banget cuy.
Gosip aja kalah ini mah. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai tuh ke desa Arset. Takeru heran, soalnya tempatnya tuh kayak gersang banget, jir. Gak masuk akal lah kalau ada orang yang bisa hidup di tempat kayak gini. Tapi Clay ngomong kalau dulu tuh tempatnya subur banget kok. Takeru langsung mikir lah, jangan-jangan danaunya kering juga. Nggak mungkin lah, masa danau segede itu bisa hilang? Jawab Clay yakin. Mereka lanjut jalan deh tuh. Dan akhirnya mereka sampai ke danau. Tapi danaunya kayak aneh gitu, jir. Pas Takeru coba nyekan, dia nemuin sesuatu yang sus banget. Takeru bilang tuh ke Clay kalau kekeringan ini kayaknya sengaja dibikin orang deh. Tiba-tiba muncul beberapa warga desa tuh. Mereka langsung kaget dan kelihatan takut. Ya udah, Takeru kenalin diri baik-baik deh. Dia ngomong kalau mereka tuh cuma petualang yang lagi nyari material langka kok. Tapi warga desa tetap curiga. Akhirnya Clay nunjukin gelang petualang deh tuh. Dan mereka baru sadar kalau Takeru dan Clay itu petualang rank A. Baru deh para warga percaya. Tiba-tiba salah satu anak jatuh tuh gara-gara kelaparan. Pas Takeru cek, ternyata warga-warga di sini tuh pada kelaparan semua, anjir. Terus pas mereka udah sampai di desa, baru deh si kepala desa nyeritain semuanya. Jadi sekitar 10 bulan lalu, air danau tuh tiba-tiba berubah warna. Dan ikan-ikan pada mati mendadak. Air sumur juga udah nggak bisa dipakai lagi tuh. Nah terus tiba-tiba muncul pedagang misterius bernama Engace. Dia ngajakin warga buat barter. Engace bakalan ngasih 60 tong air asalkan mereka ngasih bunga emas. Awalnya mereka setuju tuh. Tapi air segitu mah nggak cukup cuy buat nanam apa-apa. Jadi lama-lama para warga kehabisan makanan deh. Abis ngedengerin cerita itu, Clay sama Takeru ngerasa kalau Engace tuh orang jahat. Warga nggak percaya lah. Soalnya Engace kelihatannya baik kok. Terus Takeru coba kasih paham deh. Takeru bilang kalau danau mereka tuh sengaja diracun. Dan Takeru ngomong kalau bunga emas yang ada di desa tuh bunga Iver. Bunga yang punya kadar racun tinggi banget. Ngapain coba Engace beli racun dari mereka? Warga langsung shock lah. Soalnya mereka pikir bunga itu tuh gak berbahaya, anjir. Akhirnya mereka sadar deh kalau udah dibohongin. Si Takeru langsung sebel banget tuh. Dan bersumpah bakalan ngehukum Engace. Abis itu dia nyuruh Bi buat pakai sihiro. Si Bi langsung terbang ke langit dan teriak super kenceng tuh. Tiba-tiba awannya pada ngumpul. Dan langsung bikin hujan deras dong. Wah, para warga langsung pada senang tuh. Soalnya udah lama banget mereka gak ngerasain air bersih, jir. Pas dirasa udah cukup, Takeru bilang ke Bi buat berhenti. Abis itu Takeru langsung ngeberesin tuh desa. Dia pakai sihirnya buat memandiin para warga yang kotor. Dan ngebenerin rumah-rumah yang udah pada rusak. Anjay, para warga aja sampai bengong tuh ngeliat desa yang tiba-tiba rapi lagi. Terus Takeru ngasih hadiah terakhir. Dia bikin pesta gede-gedean tuh. Wah, ini nih yang mau para warga. Mereka langsung makan dengan lahap deh. Abis kenyang, kepala desa makasih banget deh tuh sama Takeru. Dia ngerasa bersalah soalnya nggak punya apa-apa buat bayar. Gak apa-apa kok, aman aja. Takeru cuma minta izin buat ngambil bunga Iver aja kok. Soalnya dia butuh tuh bunga buat bikin obat penawar. Wah, kepala desa langsung setuju deh. Sementara itu di rumah Ferminan, Tiaris tiba-tiba ngedengar alarm dari kamar ibunya. Ternyata itu alarm buatan Takeru. Dan cuma bunyi kalau ada orang yang berniat jahat aja. Tiaris buru-buru lari ke sana deh tuh. Pas nyampe, dia ketemu sama si butler yang lagi mau masuk. Tiaris langsung ngeh kalau si butler ini sus banget. Dia nuduh si butler tuh mau ngeracunin ibunya. Si butler langsung ngeles lah. Tapi Tiaris tetap lebih percaya sama alat buatannya Takeru. Si butler makin ngotot tuh. Dia bilang jangan percaya sama petualang asing. Untungnya Tuan Ferminan langsung datang. Dia membawa Tiaris dan si butler ke ruangan pribadi. Di sana Ferminan bilang kalau dia nggak bisa jamin kalau Takeru tuh 100% bisa dipercaya. Tiaris shock lah ngedengarnya. Sementara si butler udah senang banget tuh dan ngira kalau dia menang. Tapi Ferminan tiba-tiba ngomong, mau gimana pun juga Takeru udah nyembuhin istrinya. Jadi ya dia layak tuh buat dikasih kesempatan. Karena alarm Takeru ngedeteksi niat jahat dari si butler, Ferminan langsung ngebawa 1 gelas air minum. Dia bilang kalau minuman ini tuh sama kayak obat yang selama ini si butler kasih ke istrinya.
Dan dia nyuruh si butler buat minum tuh air. Wah, si butler langsung pucet dong dan nolak buat minum. Fermina langsung nanya lah, kenapa takut minum obatnya sendiri? Katanya nih obat bagus buat badan. Si butler gemeteran lah tuh. Tiba-tiba Fermina langsung nyipratin tuh minuman ke wajahnya si butler dong. Si butler langsung teriak-teriak deh. Dan bilang kalau dia tuh udah keracunan. Tapi habis itu Ferdinand bilang kalau itu tuh cuma air biasa kok. Nah, gara-gara si butler udah ngaku, akhirnya dia ditangkap deh. Terus kepala pelayan nemuin kertas misterius dari barang-barang si butler. Bahasanya kayak aneh gitu dan pakai tulisan kuno. Ferdinand sadar kalau orang biasa nggak mungkin lah ngerti kode serumit ini. Itu berarti ada organisasi besar di belakang si butler. Sementara di desa, salah satu warga ngeliat orang aneh yang lagi gedor-gedor pintu kepala desa. Pas dilihat ternyata itu si Enggace dong. Si Enggace minta setokan bunga iPhone. Tapi warga bilang kalau kepala desa tuh lagi pergi sama para petualang. Dan desa juga gak bakalan ngasih bunga itu ke sembarang orang. Enggace langsung sadar tuh kalau rahasianya udah kebongkar. Dia langsung manggil anak buahnya dan nyuruh mereka buat ngehancurin desa. Sementara itu kepala desa lagi nganterin Takeru sama Clay buat ngambil bunga Iver tuh. Pas udah sampai, ternyata danau sama patung kudanya beneran ada dong. Dan di sana ada banyak bunga Iver yang tumbuh. Akhirnya ketemu juga nih bunga laknat.